Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Alifsyah Irzain, BP 1711022006, kelas 4BD4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap pendapatan pada salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang. Bab 1 Pendahuluan. Saya akan membahas latar belakang dari penelitian ini. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan baik dalam usaha pemerintah maupun swasta yang mempunyai peranan sebagai lembaga sosial. Rumah sakit merupakan suatu unit organisasi yang kompleks, di mana kegiatan yang terjadi di dalamnya memberikan manfaat jasa pelayanan medis yang akan dibutuhkan bagi setiap pasiennya. Sehingga rumah sakit memiliki tanggung jawab moral yang secara serius agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien. Rumah sakit Nelly DBS merupakan salah satu instansi jasa kesehatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor swasta. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, maka perlu adanya dukungan dalam bentuk penyelenggaraan sistem informasi akuntansi yang baik, terutama pada pengendalian internal pendapatannya. Pendapatan pada rumah sakit Nelly DBS ini berasal dari asuransi, BPJS, pasien umum, rawat inap, dan pembelian obat bebas. Tujuan rumah sakit ini bukan hanya dalam upaya peningkatan laba, tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat. Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi termasuk rumah sakit, dalam hal cara menangkap, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Sistem informasi akuntansi ini dilakukan dalam bentuk terkomputerisasi. Rumah sakit memerlukan suatu sistem untuk mengolah data informasi agar dapat mendukung jalannya kegiatan operasional. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai, maka diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan rumah sakit. Dilihat dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap pendapatan pada rumah sakit Nelly DBS. Kemudian, sejauh mana peranan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap pendapatan pada rumah sakit Nelly DBS. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan serta peranan sistem informasi akuntansi apakah sudah efektif dan efisien terhadap pengendalian internal pendapatan pada rumah sakit. Manfaat pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memperjelas penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap pendapatan di rumah sakit Nelly DBS. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti sehingga tercapainya pemahaman dan pengalaman yang berkaitan mengenai sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal pendapatan khususnya di rumah sakit. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai tindakan apa yang dapat diambil untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pengendalian internal pendapatan rumah sakit. Proposal penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan sistematika, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini berisikan mengenai pendahuluan teori yang melandasi penelitian ini yang mengacu pada buku teks, peraturan, jurnal, dan juga artikel ilmiah dari penelitian sebelumnya. Bab 3 metode penelitian. Bab ini berisikan mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga metode analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini. Bab 4 analisis data dan pembahasan. Bab ini berisikan mengenai analisis data penelitian, pembahasan mengenai penelitian, dan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab 5 kesimpulan dan saran.
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran untuk pemakai informasi maupun peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Sistem informasi akuntansi atas pengendalian internal pendapatan ini berguna untuk memberikan acuan kepada manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan perusahaan yang dipimpinnya. Diperlukannya sistem informasi akuntansi yang memadai dan memiliki pengendalian internal pendapatan yang baik dan dukungan oleh pelaksana sistem dan prosedur pencatatan yang baik. Agar dapat dicapainya pengendalian internal pendapatan yang efektif, maka pelaksana sistem informasi akuntansinya pun harus lengkap dan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang diinginkan, efektif dan efisien, dan memperoleh pendapatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Berikut adalah literatur review dari beberapa peneliti terdahulu. Secara umum, hasil penelitian dari peneliti terdahulu menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi sudah memadai dan berperan secara efektif dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap pendapatan rumah sakit. Tetapi rumah sakit masih perlu memperhatikan penilaian risiko dan juga memperhatikan pemisahan fungsi yang ada. Bab 3 Metode Penelitian. Desain penelitian pada proposal ini yaitu studi kasus dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini dimulai dengan cara mengumpulkan, melihat, dan menyaring seluruh keterangan yang diberikan secara keseluruhan dan juga detail, lalu diuraikan kembali hingga dihasilkan gambaran yang jelas dari penjelasan yang didapat. Teknik pengumpulan data. Agar dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan bahan atau materi yang dibahas, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian lapangan langsung ke Rumah Sakit Naili DBS yang merupakan objek dari penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melihat langsung objek yang akan diteliti dan juga mengamati, mencatat apa yang terjadi dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi ini diperoleh dari rumah sakit berupa bukti-bukti pendapatan pada rumah sakit, catatan akuntansi pendapatan pada bagian keuangan, dokumen surat tagihan ke asuransi, dan dokumen atau bukti lainnya yang berhubungan dengan pendapatan Rumah Sakit Naili DBS Padang. Wawancara atau interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber tentang data-data yang dibutuhkan. Data tersebut diperoleh langsung dari direktur rumah sakit, kepala bagian keuangan, kasir, dan bagian penagihan Rumah Sakit Naili DBS Padang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif ini yaitu dengan cara mengumpulkan data di Rumah Sakit Naili DBS melalui wawancara dengan pihak terkait, kemudian dilakukannya analisa perbandingan sistem informasi akuntansi. Penyajian data pada penelitian ini menggambarkan kenyataan yang bersifat secara umum, kemungkinan masalah yang ada, dan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul pada rumah sakit, kemudian analisis lebih lanjut dan akhirnya disajikan secara jelas dan terdeskriptif. Demikianlah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Semoga dapat diterima. Saya juga mengharapkan kritik dan saran dari Ibu Bapak dosen penguji untuk perbaikan proposal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.